Apa contohnya fahsya? Pakai narkoba, itu merugikan diri sendiri, itu fahsya. Apalagi mabuk, minuman keras, itu merugikan diri sendiri, maka itu disebut fahsya. Mungkar itu dosa besar yang merugikan orang lain. Jadi kenapa sering bergandengan kalimat fahsya dengan kalimat mungkar? Misalnya kalau di khutbah kedua, kalau khutbah Jumat itu sering tuh khatib nyampaikan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Itu ayat juga. Kenapa selalu bergandengan fahsya dengan munkar? Karena fahsya tadi dosa besar yang merugikan diri sendiri. Misalnya pakai sabu lah. Orang kalau udah dibiarin, udah terbiasa melakukan dosa besar yang merugikan dirinya. Ini kalau dibiarin lama-lama nanti dia akan merembet, dia akan melakukan dosa besar yang merugikan orang lain. Misal apa? Pakai sabu. Pakai sabu ini kan makin lama makin narkoba ini makin candu. Kita biarin, lama-lama dia akan berbuat mungkar juga. Awalnya buat fahsya. Kita bilangin sama kawan, kau janganlah kayak gitu, janganlah kau pakai sabu di kampung kita, masa kau berain kampung kita. Apa dia bilang? Gak usah ikut campur. Aku beli sabu ini pakai duitku, hasil kerjaku, dari gajiku. Aku ngisap pun di teras rumahku, bukan ada kau nyumbang batu bata sebiji pun untuk aku. Bikin rumahku ini. Jadi gak usah kau campurin. Akhirnya waktu pikir, iya juga, udah hati kalau bantai situ. Dibiarin, duit dia nggak selalu ada, kerjanya nggak selalu ada. Akhirnya apa? Ketika nggak ada kerja, nggak ada duit, sementara candunya makin besar. Kalau nggak dapat, panjang cerita sabu. Ada satu ustaz terkenal, itu curhat habis-habisan sama saya. Sebenarnya bang, sabu ini baik bang, baik gimana? Kalau pas aja takarannya bang. Yang bikin orang-orang turing-uringan nggak masuk itu segala macam, nah itu karena kurang takarannya bang. Misalnya kurang takaran 500.000 gitu, harusnya dia mati itu takarannya 500.000, cuman karena nggak ada duit cuman 300 dipakainya, nah kurang lah dosisnya gitu. Tapi kalau pas-pas aja dia mati, oh baik budi kali itu bang katanya. Nah, itu cerita dia. Tapi memang saya dulu pernah ikut pelatihan daripada gerakan anti narkoba dan Pimansu Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara. Dari situlah awal mula saya keliling Jawa, Kalimantan, mewakili Sumatera Utara. Yang namanya narkoba ini nggak ada kata sembuh, yang ada kata pulih. Kalau pulih dia masih bisa terjangkit lagi. Makanya orang yang direhabilitasi itu perlu terus, walaupun udah habis direhab katanya, tetap perlu diawasi terus. Ketika candunya makin besar, duitnya nggak ada, akhirnya dia akan berusaha macam mana pun cara untuk dapatkan barang haram itu. Akhirnya apa? Awalnya fahsya, dosa besar untuk diri sendiri. Akhirnya jadi mungkar, dosa besar merugikan orang lain. Apa itu? Begal dia. Udah nggak ada duit, mula-mula akhirnya apa? Mencuri dia. Mula-mula yang di rumahnya dia habis buatnya. Kompor gas miniknya, tabung gas miniknya habis di rumah, udah habis ke rumah pindah ke tetangga. Lama-lama akhirnya apa? Pindah ke simpang jalan, nunggu orang begal dia. Akhirnya dia kalau udah begal kadang silap-silap bisa bunuh. Akhirnya apa? Berbuat mungkar dia. Makanya kalimat fahsya selalu bergandengan dengan mungkar. Kenapa? Karena kalau dosa besar yang merugikan diri sendiri dibiarin, kita nggak peduli, maka lama-kelamaan dia akan berbuat mungkar juga. Makanya penting dikatakan Allah, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Adalah sekelompok segolongan orang yang mengajak manusia itu kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada taat kepada Allah aja. Jadi sholat bagus, tapi lebih bagus lagi ngajak orang untuk ikut sholat. Sedekah bagus, tapi lebih bagus lagi ngajak orang sedekah untuk sama-sama sedekah sama kita. Kadang kita nggak bisa sedekah, tapi dengan ngajak orang untuk sedekah, dia sedekah ngalir pahalanya sama kita. Maka nanti
nanti di akhirat ada orang-orang yang terkejut nengok catatan pahala. Loh ya Allah, kok ada pahala umroh? Aku jangankan ke Mekah, ke Banda Aceh aja payah. Ya Allah, kok ada nih pahala sedekah? Padahal aku miskin, biasa aku disedekahin. Tapi kok aku dapat pahala sedekah? Padahal di dunia aku yang menerima sedekah. Ya Allah, ini kok ada pahala puasa? Ya Allah, kok ada pahala tahajud? Padahal aku bukan tahajud, gak pernah aku tahajud. Yang ada terkejut kencing, tidur lagi. Kok ada nih semua? Rupa-rupanya kata Allah, kau dulu buat dakwah kerjamu. Kau ajak orang untuk masuk ke kelompokmu, kau ajak orang masuk ke golonganmu, yang kelompokmu itu biasa sedekah, kelompokmu itu mengajak orang untuk taat kepada Allah. Akhirnya orang yang kau ajak itu dia punya kemampuan. Yang satu kau ajak orang kaya, akhirnya dia sedekah, maka dia sedekah, kau dapat pahala sedekah. Yang satu kau ajak, dia itu taat ibadah, akhirnya apa? Dia tahajud, kau pun dapat pahala tahajud. Yang satu mampu dia umroh dia, maka kau dapat juga pahala umroh. Ini enaknya dakwah nih. Makanya ujung ayat dibilang wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah dari ayat inilah saya ambil nama pondok kita, Al-Muflihun, artinya orang-orang yang beruntung. Cemana tak beruntung kalau kita ada di komunitas dakwah, ada di komunitas amar ma'ruf nahi munkar, pastilah beruntung. Dan punya harapan kita setiap orang yang bergabung dengan kita, bergabung di pondok kita, datang ke pondok kita, maka mereka pun jadi beruntung juga. Dari ayat inilah saya ambil Al-Muflihun. Di ayat yang berikutnya, dalam beberapa ayat Allah juga bilang kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kau itu adalah sebaik-baik umat, kalian ini sebaik-baik umat kata Allah, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi ayat ini diturunkan untuk umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad ini umat pendakwah. Jadi kalian ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Berarti kita disuruh ngajak banyak-banyak orang. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak taat kepada Allah lagi. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang buat dosa besar. Atau minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi kalau nengok urutannya ini, kalau kita buat dakwah, pertama ngajak dulu orang buat baik, cegah kemungkaran, maka akan naik keimanan. Karena pasti berpikir, aku ngajak orang baik, masa awak tak baik? Aku cegah orang berbuat dosa, masa aku buat dosa? Akhirnya apa? Dengan dakwah itu meningkatkan keimanan kita. Makanya jangan berhenti dakwah. Kita nyapain jauh-jauh kemari, niatnya apa? Dakwah. Tapi sambil dakwah dapat semuanya. Healingnya dapat, liburannya dapat, semuanya dapat. Maka ini dakwah ini multi level marketing. Inilah multi level marketing akhirat yang sebenarnya. Orang selalu sibuk kalau di multi level itu doktrinnya itu selalu bilang kita harus menyiapkan masa depan, pensiun, segala macam. Banyaklah itu macam-macam, yang tiansinya, kelingnya, hybridnya, semuanya gitu kan. Harus menyiapkan masa depan. Masa depan kita itu yang sebenarnya yang panjang itu di akhirat. Di sana ada hidup selama-lamanya. Kalau mereka bilang masa depan itu hari tua itu sebentar aja. Siapa yang bilang hari tua itu lama? Sebentar hari tua. Kalau udah tua namanya udah tua, berarti kan nggak lama lagi. Ya kan, Be? Yang lama itu kehidupan akhirat itu yang lama. Maka seharusnya yang perlu kita persiapkan akhirat. Kalau hari tua udah tengah-tengah aja, kita persiapkan anak keturunan baik-baik budi, udah tua awak mah orang tuh merawat dan selesai. Nggak lama kok. Tinggal bilang sama anak-anak tuh, bapak dah tua
tua bapak ini pun bukan lama kali, ya. Paling berapa tahun lah, tapi di sana nanti yang perlu kita persiapkan itu. Jadi kalau multi level marketing dunia aja yang untuk menyiapkan hari tua cuman berapalah 10-20 tahun aja, itu mesti ngajak-ngajak orang kan gitu kan. Ajak 2 orang nanti jadi kaki, ajak 2 orang jadi kaki kan gitu terus. Maka kalau begitu akhirat ini lebih banyak kita harus ngajak orang. Pernah nggak ya nggak pun ikut, paling nggak dengar seminar multi level itu kan gitu kan, semuanya kan gitu kan. Masa kita nggak punya kawan 2 orang kan gitu kan. Jadi di bawah kita ini kakinya 2, nanti kalau orang yang 2 ini nyari orang, 2 orang berarti 4, itu semuanya income-nya masuk ke kita kan gitu. Ya dakwah ini gitu juga. Terus kalau untuk masa depan yang nggak lama di hari tua itu bisa kita cari orang 2 orang. Untuk akhirat, kenapa nggak kita gunakan ilmu multi level ini? 2 cari 2, 2 cari 2, 2 cari 2, banyak. Sudah jelas itu. Nggak pakai persen-persenan. Kita dapat pahalanya sama macam orang yang berbuat tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat. Dakwah ini mestilah kalau mesti berakibat positif bagi kita yang berkecimpung di dunia dakwah. Kenapa? Karena sebenarnya hakikatnya ketika kita mengajak orang baik itu sebenarnya kita mau memperbaiki diri. Itu hakikat. Kita ajak orang berbuat baik, sebenarnya kita yang mau baik. Kita cegah orang buat dosa, sebenarnya kita yang mau berhenti buat dosa. Itu hakikatnya. Sama seperti orang jual makan, jual nasi, orang buka warung makan. Dia kan ngasih makan orang tuh, jual lontong, jual nasi, kan ngasih makan orang namanya. Untuk apa dia ngasih makan orang? Supaya dia dapat makan, kan gitu. Jualnya lontong biar dia bisa beli makan siang. Ibarat melempar bola ke dinding dakwah. Makin kuat kita lempar, makin kuat baliknya ke kita. Artinya apa? Semakin banyak kita ajak orang berbuat baik, insya Allah makin dibaikkan Allah kita. Selalu itu kalau orang awamnya sering baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan, kata Allah, satu perdagangan yang bisa bikin sukses, bahkan bukan cuma untung, tapi bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Apa perdagangan? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul. Fatujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kamu. Yang ada harta, yang enggak ada diri. Yang punya tenaga, diri maksudnya apa? Punya tenaga. Punya pikiran. Artinya apa? Punya ide-ide cemerlang. Macam mana cara merekrut orang, macam mana cara ngajak orang buat baik. Yang awal nggak bisa ngomong Ustaz, tapi badan siap. Siapkan badan. Awak dah lemah Ustaz, badan pun nggak bisa, ngajak orang pun gak ada yang percaya. Ini macam mana? Doa. Kadang udah doa enggak, ngajak orang enggak, sujon pula gitu. Ini repot. Jadi kemudian zalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu, kata Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kau tahu. Kalau tahu, itulah yang lebih baik, kata Allah. Cuman yang jadi masalah, berarti Allah mengisyaratkan dalam Quran, itulah yang lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, kalau kau tahu. Berarti banyak orang yang enggak tahu. Artinya berarti orang-orang macam kita nih yang bergerak di bidang kebaikan ini, komunitas-komunitas dakwah seperti ini orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kita udah tahu. Itu lebih baik untukmu kalau kau tahu, kata Allah. Cuman banyak orang yang tak tahu. Ada juga yang tak mau tahu. Ada juga yang pura-pura
tahu. Jadi yang banyak itu yang tak tahu, yang pura-pura nggak tahu, yang tak mau tahu. Ini yang banyak. Yang tahu kata Allah ini sedikit nih. Makanya kan yang baik-baik itu sedikit. Kalau di Quran tuh tengok apa? Qalilan ma tashkurun, sedikit kali yang bersyukur. Qalilan ma tazakkarun, sedikit kali yang berzikir. Qalilan ma tafakkarun, sedikit kali. Qalil, sedikit-sedikit. Yang baik-baik itu sedikit. Jadi kalau jumlah kita ketika kita berpikir kok payahkannya kita ini kok nggak nambah segala macam. Memang pilih orang-orang pilihan itu sedikit. Saya tengok kalau audisi ribuan yang daftar seluruh Indonesia. Nah, yang menang 3 biji aja, dapat mobil 1 orang dari ribuan. Jadi artinya apa? Kita yang masuk di komunitas sedekah, masuk di komunitas dakwah, masuk di komunitas pondok, masuk di organisasi yang bergerak di bidang sosial dan sedekah. Ini orang-orang pilihan semua ini. Kenapa? Enggak gampang masuk kemari. Memang dipilih Allah nih. Maka jangan baperan kalau udah masuk yang tersinggung sedikit sama kawan terus keluar. Kenapa? Enggak semua orang ada kesempatan ini. Orang nggak tahu kalau udah nengok pakai rompi seragam, besar kali nampaknya itu orang. Nggak sedikit kan orang yang nanya, "Cemana cara masuk? Cemana cara masuk?" Orang kepengen. Awak yang udah mulus-mulus di dalam mau keluar. Namanya berkawan-kawan itu pastilah ada istilah semakin akrab semakin hilang adab. Ya kan? Kawan-kawan itu kalau baru kenal ya hati-hati bercakap. Tapi kalau udah biasa, mula-mula hati-hati, salam, lama-lama udah akrab, Allah pukul paha, lama-lama naik ke bahu, Allah, lama-lama toyor kepala, kau itu. Artinya hilang. Artinya apa? Makin lama berkawan, makin tahu buruk kawan. Maka kalau begitu udah tahu buruk kawan, apa yang kita lakukan? Bukan tinggalkan cari kawan baru. Kalau begitulah dilakukan, sampai kapan kita nggak punya kawan yang lama? Kalau udah nampak buruk kawan, apa yang kita lakukan? Perbesar kemakluman. Muncung kawan ini cerewet kali, semua sakit hati sama dia. Besarkan kemakluman. Memang begitu tabiat. Memang begitu watak. Biarkan. Kawan ini kalau cakap itu enggak mikir pelanggan kawan. Memang begitu wataknya. Kawan ini diam aja, enggak ada cakapnya. Memang begitu wataknya, enggak ada cakapnya. Yang penting masih mau gabung, masih mau sejalan. Besarkan kemakluman. Kalau makanya ada istilah tiga kriteria kalau seandainya mau cari kawan yang baik, mau cari kawan yang baik selamanya tak berkawan. Kalau mau cari pasangan yang sempurna selamanya tak kawin. Kalau mau cari guru yang tak bercacat selamanya tak ngaji. Mana ada orang sempurna. Mau cari perempuan yang bagus, ini tinggi sesuai, ini tipe gue tingginya ini. Cuman gendut. Nah, ini sesuai badannya, cuman kulit hitam. Ada aja lah kurangnya. Kawan gitu juga. Kawan tuh baik memang. Dia kalau udah ngopi dia aja bayarin. Tapi jadi ungkitan sama dia. Nah, kan ada aja lah kurangnya. Kalau kawan itu, kalau duit gak pelit dia. Tapi kalau barangnya jangan coba-coba dipinjam. Mati tak ngasih dia. Nah, ada aja kurang. Guru gitu juga. Ustadz tuh banyak hafalannya, tapi marah aja kerjanya. Ada aja. Kalau ustadz tuh jago kali dia baca kitab, jago kali dia bahasa Arab semuanya, tapi ceramahnya nggak enak. Ada aja lah tuh. Kalau masih nengok-nengok yang buruk, tak jadi apa pun tak jadi. Kata yang baik. Kenapa perlu kita ini selalu berjamaah di surah Allah yang disukai Allah itu senantiasa berjamaah? Itulah maksudnya untuk menutupi kekurangan antara satu dengan lainnya.
suami istri itu nikah itu untuk apa? Untuk saling menutupi kekurangan, untuk saling menyempurnakan, bukan untuk menunjukkan kesempurnaan masing-masing. Orang masing-masing ada kurangnya, perlu berbuat untuk menutupi kekurangan. Itu juga kita berorganisasi, kita berkomunitas, tutupi kekurangan kawan. Kenapa? Kita pun punya kekurangan yang mungkin ditutupi sama kawan. Jadi intinya apa? Dari beberapa ayat nih, selalu ujung-ujungnya Allah kasih syarat bahwasanya kita ini orang yang beruntung, kita ini orang-orang yang terpilih. Maka niatkan dalam hati tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Banyak cita-cita kita yang masih kita jalan, pondok kita. Dan berulang-ulang saya bilang, kita ini nggak ada hebatnya. Kalau ngandalin masuk surga, ngandalin amal ibadah. Ibadah yang mana yang kita andalkan? Umur tak panjang lagi, sepanjang-panjangnya kita bisa hidup 40 tahun lagi dapatkan kan. Tapi macam mana nanti dah mati awak